Plaza Khusus Kota Manado. Inilah 95,3 Radio Suara Sehat yang mengudara hari ini di kesempatan hari Kamis, lembaran ke-21 bulan November 2024. Seperti biasanya kami menghadirkan untuk program Talkshow Kesehatan di pukul 10 lebih sedikit sampai dengan pukul 11. Dan untuk edisi hari ini bersama saya Ferdinand, kita akan membahas tentang satu topik yang boleh dikatakan satu bahasan yang lagi booming ya, karena ini berhubungan dengan kesehatan dengan gaya hidup. Nah, untuk topik pada edisi hari ini di hari Kamis 21 November adalah tentang sport cardiology. Sekali lagi tentang sport cardiology. Dan yang akan membahas tentang topik ini kami sudah menghadirkan di studio untuk narasumber kami, Dr. Victor Yosef, spesialis jantung pembuluh darah (VIHA). Ya, kalau dalam keseharian, Dr. Victor sudah beberapa kali hadir di studio kami dengan topik-topik yang berbeda, dan pada saat ini di tengah kesibukan, Dr. Victor kembali hadir di studio 95,3. Selamat pagi, Dok. Pagi. Ya, kelihatannya lagi sibuk-sibuk ini ya, Dok ya. Oke, baik, Dok. Di pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang sport kardiologi. Ya. Jadi kalau pendengar setia, keluarga Suara Sehat juga pasti sama seperti saya penasaran kira-kira dari tinjauan secara ilmiahnya itu apa dan bagaimana. Nah, untuk Anda keluarga sehat, Anda bisa bergabung dengan kami juga sebentar di menit ke-30 di line telepon kami 0851 8668 9530. Nah, Dr. Victor, ini yang disebut dengan sport cardiology itu sebenarnya garis besarnya itu seperti apa? Oke, jadi sebenarnya sport kardiologi ini sebenarnya dia bukan satu cabang yang baru ya. Jadi ini sebenarnya satu hal yang digaungkan kembali gitu. Jadi sebenarnya kan ini perpaduan dari dua cabang ilmu ya. Jadi kedokteran olahraga dan kardiologi ya, atau jantung. Nah, belakangan kami dengan dokter spesialis kedokteran olahraga sudah lebih banyak berkolaborasi ya, terutama karena banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak mengenakan ya kepada para atlet-atlet kita, terutama saya bukan hanya atlet ya, pada para orang-orang yang suka berolahraga, terutama kematian saat berolahraga. Ya, kalau Ferdinand perhatikan tiap minggu sekarang di Manado itu ada fun run ya. Dan saya termasuk peserta aktif ya. Jadi hampir ya, saya sih biasa selang-seling seminggu ya. 2 minggu itu saya selalu ikut ya. Siapapun penyelenggaranya. Dan syukur sih selama yang saya ikut sih aman-aman ya. So far ya, yang saya tidak tahu ya, tapi saya tahu sih tidak ada yang sampai kematian. Tapi kalau di Jakarta itu ada rekan kami Dokter Andi ya, dokter kedokteran olahraga ya, saya sempat ikut talk show-nya beberapa hari yang lalu. Jadi dia bilang bahwa ternyata sudah ada kejadian 4-5 kali orang pada saat berolahraga ya, ikut maraton dan kemudian meninggal gitu. Kalaupun nggak meninggal juga ada juga beberapa kejadian heat stroke ya, panas ya, dan kemudian tidak bisa melanjutkan oleh berbagai sebab. Nah, ini yang kemudian menjadi satu concern kita bahwa ada hal-hal penting yang harus diperhatikan pada saat berolahraga, terutama yang berkaitan dengan jantung ya. Karena memang jantung mungkin olahraga yang bekerja paling keras ya, untuk jantung itu organ yang bekerja paling keras untuk orang-orang yang melakukan lari jarak jauh ya, ataupun lari jarak pendek, ataupun olahraga-olahraga yang memang membutuhkan kecepatan ya, dan betul-betul harus dipahami dengan baik. Jadi itu mungkin yang menjadi latar belakang dari berkembangnya ilmu ini ya, sport kardiologi, dan kita berkolaborasi karena aspek-aspek teknis olahraga tentu dokter kedokteran olahraga yang lebih paham ya. Nah, kami mengintervensi bila itu berkaitan dengan jantung, terutama kelainan-kelainan yang berkaitan dengan irama sebenarnya ya. Karena paling banyak kematian pada saat berolahraga itu adalah aritmia ya, kalau kita bilang gangguan irama jantung yang kemudian tiba-tiba terjadi, yang kadang tidak terdeteksi sebelumnya dan akhirnya mengakibatkan hal-hal yang fatal. Iya, oke. Jadi kalau saya boleh garis bawah hidup,
alih-alih berolahraga ya, tapi ternyata risiko kematian juga Iya, tetap ada betul ya. ya. Makanya kalau istilahnya kita tuh ngeri-ngeri sedap sebenarnya ya, karena di satu pihak kita melihat spirit yang sangat positif ya untuk berolahraga, tapi kadang-kadang tidak diimbangi oleh preparasi yang baik ya. Saya punya teman pimpinan bank di sini ya, di daerah ini, dia tuh kebetulan aktif sekali ya, usia-usia kita juga lah ya, pertengahan 40-an ya. Dia itu kalau mau ikut maratonnya di luar negeri, dia selalu check up. Walaupun sejauh ini dia bilang dia tidak ada masalah, tapi ya kita nggak pernah tahu kan. Nah ini juga yang mungkin menjadi satu alarm ya buat para pelari, karena sebenarnya yang meninggal itu bukan mereka yang baru pertama kali ikut lari, tapi justru para atlet profesional yang selama ini mereka menganggap bahwa saya aman-aman saja gitu ya. Apalagi mereka menempuh jarak yang sangat jauh ya. Ada yang 20 kilo ya, half marathon 21 sekian, ada yang full marathon 42 kilo ya, dan usia-usia yang kadang-kadang juga tidak muda-muda sekali ya. Bapak Menteri kita Pak Budi Gunadi itu ikut full marathon barusan di Berlin ya. Wah, udah sama istrinya, dan itu betul-betul buat saya luar biasa ya. Saya cuma berpikir bagaimana beliau menyiapkan diri di tengah kesibukan yang menteri ya, kita bisa tahu lah kesibukannya seperti apa. Karena saya tahu bahwa kalau untuk ikut maraton seperti, saya belum pernah ikut maraton full soalnya. Pasti ada persiapan-persiapan. Tidak mungkin dia langsung ikut langsung. Itu kan pasti minimal sore atau malam dia mesti ada, atau mungkin pagi pemanasan. Dan termasuk juga kekuatan otot kaki ya, karena kalau sudah dia jarak-jarak jauh itu bukan hanya masalah napas ya, tapi otot kaki itu juga harus dibentuk, dan kadang-kadang itu harus lewat personal trainer ya, dia di tempat gym itu dia harus atur gitu ya. Nah yang saya mau katakan bahwa justru ini menimpa mereka yang profesional sebenarnya. Jadi mungkin ya even dia profesional, dia juga tetap harus memeriksakan diri minimal setahun sekali, apakah kondisi jantungnya masih fit seperti dulu atau sudah tidak. Dan saya tidak tahu juga, gitu harus dieksplorasi lagi apakah ada kemudian penyakit-penyakit lain yang menyertai ya. Tapi secara garis besar dapat dikatakan bahwa kalau kita ingin mengikuti race-race apalagi yang panjang, itu betul-betul harus ada persiapan yang baik ya, termasuk mengecek kondisi kesehatan jantung. Ya, aduh ini luar biasa menarik loh ya, karena kita bisa lihat ya secara kasat mata ini di Manado juga booming ya, apalagi yang kita ramai sekali ya, kalau tiap ikut run coba deh, wah rame. Saya ikut terakhir yang kaloran ya, baru rame. Iya, tapi ternyata ada risiko yang mengancam di balik itu ya. Nah ini jadi satu warning juga buat Anda keluarga sehat yang barangkali merasa aman selama ini. Bukan berarti kita menganggap bahwa kesehatan itu memang berbahaya, tapi ada hal-hal yang harus diwaspadai. Nah dok, ini saya teringat ada kasus dulu ya, seperti kejadian pada seorang Haji Mas Said ya, dengan Iya, Ashraf dia ya. itu habis main bola ya. Mereka itu kan Ashraf, itu ya olahraga sendiri di rumah ya kalau nggak salah. Cuma dia kecapean kalau nggak salah ya. Tentu saya tidak bisa memastikan ya, karena saya tidak menangani mereka ya. Cuma mungkin dapat dikatakan bahwa kita juga harus sensitif dengan irama tubuh kita ya. Jadi kalau memang kita saat itu lelah sekali mungkin ya, ini di luar bahwa memang sudah rencana Tuhan ya buat mereka ya. Tapi kalau kita misalnya bisa mengevaluasi bahwa ya kita harus tahu, harus paham gitu. Saya tiap hari olahraga ya. Minimal treadmill ya. Bukan sekali. Iya. Tapi kalau memang capek, apalagi kalau kita baru menempuh perjalanan jauh, kalau nggak salah itu yang disebutkan tadi dia baru perjalanan dari luar negeri gitu, ya. Mungkin belasan jam ya. Mungkin ada baiknya istirahat. Saya pun kalau misalnya Manado Jakarta ini paling cuma 3 jam ya, tapi kan cukup jauh. Saya biasanya hari itu susah tuh kalau mau olahraga sorenya, karena masih, apalagi kalau kita terbangnya dari sana subuh kan, aduh. Mungkin kita perlu memberi waktu tubuh kita istirahat. Jadi kita juga tidak boleh egois ya dengan tubuh kita ya. Cuma memang mau membedakan apakah memang kita perlu istirahat dengan memang malas bergerak, itu juga perlu wisdom ya. Karena kadang-kadang juga ya memang malas, apalagi kalau dia suruh rinte-rinte. Mungkin salah satu solusinya carilah tempat gym yang dekat rumah gitu ya. Saya dulu pernah ada satu masa tuh agak jauh ya, jadi kalau besok hujan, aduh, biar esok semangat ya. Mungkin paling bagus kalau punya gym sendiri di rumah ya, tapi itu sangat mahal ya. Nah jadi buat saya
apa yang disampaikan tadi itu kita harus paham kondisi tubuh kita harus sensitif, kalau memang perlu istirahat lah ya. Dan yang kedua perlu check up ya, karena kadang-kadang walaupun kita sudah biasa berolahraga, kita pun harus paham bahwa tubuh kita itu sangat dinamis ya. Jadi belum tentu kita sefit yang seperti kita pikir gitu ya. Apalagi kalau nggak salah itu dulu si almarhum itu dia main bola ya. Mungkin saja dia sudah ada sakit jantung, tapi beliau tidak tahu dan overtrain mungkin ya. Apalagi kalau main bola kan itu sangat fun ya, dan apalagi kalau sampai cetak gol gitu ya, waduh, itu betul-betul adrenalinnya tinggi ya, dan kadang-kadang simpatetik tone-nya juga tinggi, dan kalau terjadi memang sudah ada sumbatan ya, itu kesempatan memang untuk terjadi serangan jantung. Ya, baik, terima kasih dok. Saya akan bertanya tentang spesifikasi ya sport kardiologi, tapi saya masih penasaran dok. Kalau begitu, apakah ada klasifikasi olahraga jenis apa yang lebih berpeluang untuk resiko tinggi? Betul sekali. Jadi gini, kalau kita mau olahraga kita bedakan dua dulu ya. Kita mau olahraga prestasi atau hanya untuk maintenance, itu dulu. Kalau misalnya kita memang untuk prestasi ya, itu harus ada pelatih khusus ya, diawasi oleh seorang dokter spesialis kedokteran olahraga. Itu kalau memang prestasi. Dan di situ juga mungkin ada intervensi dari ahli gizi, dan mungkin beberapa memerlukan juga pendampingan psikolog. Nah, kalau kita memang olahraga cuma buat maintenance atau hanya untuk kesehatan, nah kita akan membedakan lagi itu dengan kita bilangnya fit ya, frekuensi, intensity, dan time ya. Jadi kalau kami kebetulan memang di divisi saya ya, kalau di kardiologi prevensi rehabilitasi, frekuensi itu 2-3 kali seminggu. Kemudian intensitasnya mungkin moderate ya, dan time-nya sekitar 30 menit sampai 1 jam. Itu karena betul-betul hanya buat maintenance. Tapi ada juga yang memang dia ingin menurunkan berat badan. Nah, kalau dia ingin menurunkan berat badan, tentu frekuensi harus lebih lagi ya, misalnya 5-7 kali seminggu. Dan intensitasnya jangan hanya intensitas yang low moderate, tapi bisa saja mungkin yang high. Dan time-nya mungkin jangan setengah jam, 1 jam, bisa 1-2 jam ya. Walaupun mungkin cuma treadmill ya, dia bisa lebih lama gitu. Kalau memang maintenance-nya untuk penurunan berat badan. Kenapa? Karena saya juga pernah seperti itu ya, karena memang ingin mencapai berat badan ideal, maka otomatis yang harus kita mainkan di frekuensi, intensitas, dan juga time-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sebenarnya kategori olahraga itu semuanya boleh dikatakan aman ya, tapi ada klasifikasi. Oh iya, satu lagi saya lupa. Nah, harus dibedakan lagi, ini yang olahraga, mereka yang betul-betul sehat atau belum pernah terdeteksi sakit serius, ataupun yang sudah pernah sakit. Misalnya pada kami yang penderita penyakit jantung ya, ada kan yang sudah pernah serangan dan dipasang ring. Nah, kita harus bedakan. Kalau misalnya dia belum pernah sakit jantung, berarti hitungannya dia sehat. Tapi kalau dia sudah pernah sakit jantung, misalnya dipasang ring, nah itu namanya prevensi sekunder ya, bukan prevensi primer. Nah, untuk olahraga itu kita harus ukur lagi. Kita bilangnya itu 6-minute walk test. Nanti di situ kita akan lihat hitungan match-nya berapa, dan kita akan lihat olahraga yang cocok dengan capaian match-nya pada saat berolahraga itu apa saja. Itu ada tabel khusus dari kita. Jadi akhirnya kita harus mengklasifikasikan lagi menjadi lebih spesifik. Luar biasa. Nah, ini ilmu-ilmu baru yang bisa mengupgrade ya pemahaman kita bersama. Nah dok, sekarang kita ke sport kardiologi. Apakah ini memang sudah dikhususkan sebagai satu cabang ilmu yang khusus? Nah, kalau kita di PERKI ya, di Persatuan Dokter Spesialis Jantung Indonesia, kebetulan saya salah satu pengurus pusat juga. Nah, kita itu masih di bawah satu divisi yang namanya divisi prevensi dan rehabilitasi. Kalau di pendidikan kita bilangnya divisi, tapi kalau di PERKI kita bilangnya POKJA, kelompok kerja. Nah, di kelompok kerja prevensi dan rehabilitasi ini ada beberapa dokter di Indonesia, dokter jantung Indonesia yang memang mulai mengkhususkan diri lagi, lebih spesifik lagi. Jadi ilmu tuh semakin hari dia akan tambah spesifik, tapi lebih dalam kita di situ ya. Nah, ada beberapa, ada teman-teman dari Semarang, dari Banjarmasin ya,
Bahkan mereka mendampingi turnamen-turnamen ya, seperti ada teman saya ya di Banjarmasin, Dr. Gusti, dia kardiolog tapi karena dia mendalami sport kardiologi, dia sampai mendampingi tim-tim bola seperti itu ya. Ada juga teman saya di Semarang ya, Dr. Arti, mereka banyak mendampingi atlet-atlet. Bahkan barusan kalau yang PON di Medan dan di Aceh itu, kami melakukan screening waktu itu dari Berki terhadap semua atlet-atlet yang akan ikut PON. Walaupun mungkin tiap daerah cakupannya berbeda-beda ya. Tetapi untuk di Manado sendiri, kita melakukan screening waktu itu di lokasi pemusatan latihan atlet. Waktu itu di di hotel yang di Singkil sama yang di Boulevard ya. Kita lakukan pemeriksaan rekam jantung sederhana dan kita laporkan itu. Ini adalah dalam rangka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang fatal terhadap atlet ya. Di awal kita sudah bilang bahwa kita tidak akan mungkin membatalkan keberangkatan Anda. Jadi mungkin di awal takutnya atlet ini berpikir jangan sampai pemeriksaan kita, padahal kan mereka tentu semangat mereka untuk berprestasi sangat tinggi ya. Kita tidak mau membatalkan, tapi ini akan menjadi rekomendasi buat tim ya, buat apalagi untuk dokter yang akan mendampingi mereka. Dan kita tahu Sulawesi Utara prestasinya cukup bagus kan, yang barusan ini kita di ranking 15 kalau nggak salah, dan perolehan emasnya juga 2 digit kalau nggak salah ya. Dan kita bersyukur karena kita menjadi bagian dari prestasi mereka. Iya, baik. Nah ini menariknya dok karena sudah dipersiapkan. Nah sekarang dok, kalau untuk masyarakat awam, ya, kan parameternya mungkin tidak seharusnya mereka ikut check up sebelum berolahraga. Jadi apakah ada tips dari dokter supaya mengenal lebih dini misalnya? Jadi gini, saya pernah baca ya di sosmed salah seorang coach ya, mungkin kalaupun bukan coach dia seorang yang sudah sangat berpengalaman ya dalam lomba-lomba lari ataupun triathlon ya. Jadi jangan pernah kita membandingkan capaian kita dengan yang lainnya. Jadi gini, kadang-kadang kalau orang lihat orang teman itu pace-nya bagus, orang mau seperti dia. Mungkin motivasionalnya betul ya, artinya kalau dia bisa saya pun bisa. Tapi jangan lupa setiap kita tuh punya keunikan masing-masing gitu, yang harus kita tahu gitu. Jadi jangan kita memaksakan diri, akhirnya apa? Kita jatuh di jalan gitu ya. Dan yang lebih fatal lagi bisa terjadi seperti yang kita bicarakan tadi. Jadi kita setialah dengan prosesnya, jadi pelan-pelan saja. Sekarang pun saya sedang berusaha untuk menaikkan pace sebenarnya, tapi akhir-akhir ini sudah mulai lebih konsisten di 67 sih sebenarnya. Nah, kalau lihat teman-teman yang bisa lebih cepat, tentu kita pasti, kalau dia boleh. Tapi tolong juga jangan lupa, tolong umur berapa gitu ya. Ya anak-anak 20-an tentu akan berbeda dong dengan orangnya Ferdinand yang kepala 4 ya. Ferdinand sudah 40-an ada. Banyak. 40-an banyak. Nah, tentu jangan ya. Walaupun akhir ini saya kalau lihat Ran tuh ya, puji Tuhan sudah koma yang akhir-akhir, so mulai bayang batenga-tenga baru batenga-batenga yang pertama lah ya. Apalagi dengan usia kita ya. Jadi sudah mulai ada kemajuan. Jadi intinya kok orang yang penting konsisten gitu ya. Dan menciptakan ekosistem yang baik buat kita. Jadi kalau memang ada kesempatan masuk komunitas, masuk. Kalau saya memang pribadi tidak masuk komunitas lari ya. Tapi kalau teman-teman yang bisa masuk, teman-teman saya dokter banyak sekali yang masuk komunitas dan mereka tuh capaian pace-nya bagus-bagus ya. Nah silahkan, tapi jangan tergoda untuk menyamakan diri kita dengan yang lain. Padahal mungkin persiapan kita tidak sebaik dia misalnya ya. Nah itu jadi setia aja di dalam proses dan jangan memaksakan diri kalau memang kita belum sebaik yang lain ya. Oke. Jadi kalau mau dilihat dok sebenarnya sederhana ya. Kita tahu dulu karakteristik diri kita capainya seperti apa. Seperti kata tadi dokter, jangan memaksakan, kemudian juga jangan overload ya. Yes. Tadi kalau saya Kalau kita bilangnya overtrain ya. Overtrain. Nah ini saya kembali ke fenomena dok ya. Saya jadi ingat di Olimpiade kemarin itu, di mana pas kejadian di cabang bulu tangkis ya, kejadian pada Carolina Marin itu, sehingga dikatakan saya malah nggak ikuti. Ini apa cedera ya waktu? Ya cedera, sudah menang set pertama, tapi cedera.
Nah, itu yang mengakibatkan sehingga Georgie Itu semifinal ya? iya semifinal. Oh, akhirnya Diberikan label bukan dong, berarti perempat final. Ah, iya, Karena perempat kan final. dia dapat perunggu. ambil peraknya. Nah, itu perunggu ya maksudnya. Nah, itu apakah termasuk juga? Nah, setelah itu mungkin kalau cedera lebih ke dokter kedokteran olahraga atau malah ortopedi ya. Nah, ortopedi pun sekarang berkembang Bang, menjadi sport ortopedi. Itu kebetulan teman saya, Dokter Rangga Rawo. Jadi ternyata di semua cabang, di beberapa spesialisasi, sport ini juga sudah mulai menjadi bahasan ilmu khusus gitu ya. Terutama mungkin ortopedi dan kita ya, jantung ya, karena memang terkait sekali kita ya. Walaupun secara umum tentu masih kedokteran olahraga yang lebih kompeten ya. Tapi begitu dia masuk ke hal-hal yang spesifik seperti itu, mau tidak mau kita juga sudah mesti intervensi. Ya, seperti Karolin ya, mungkin dia lebih ke cedera itu ya, lutut mungkin ya, itu kan memang cedera itu momok bagi semua atlet ya. Apalagi yang terakhir ya, yang tim bola ya, si Kevin Dix ya kalau nggak salah. Sayangnya dia nggak bisa ikut ya, tapi untuk kita menang ya yang terakhir lawan Arab ya. Nah itu jadi betul-betul para pelatih ya itu harus bisa memantau dengan baik ya. Saya rasa apalagi sekelas Sintayong ya, dia pasti paham sekali itu ya. Tentu dia akan bekerja sama dengan dokter-dokter kita, dokter-dokter olahraga kita ya, untuk melihat mana potensi cedera. Makanya mungkin kita kadang marah ya, kenapa dia nak kasih turun ya. Nah yang paling paham kan bukan kita, yang paling paham itu pelatih dan dokternya, timnya gitu. Jadi udah kita nggak usah protes ya, mungkin untuk mencegah cedera seperti itu. Apalagi Kevin Dix sangat potensial ya, mungkin disimpan buat pertandingan berikut yang lebih menentukan. Saya rasa seperti itu. Sebenarnya kalau badminton itu yang pernah kejadian dulu ada yang meninggal kan, kalau masih ingat nggak yang ada satu di Jogja ya kalau nggak salah, atau di Indonesia. Oh iya, yang dari China Taipei ya. Ya. Tentu saya tidak berkompeten ya untuk menyebabkan penyebabnya, untuk menjelaskan penyebabnya, karena saya bukan tim situ. Nah, tapi dari situ sebenarnya berangkat satu kesadaran bahwa perlu sekali juga pendampingan pada saat olahraga, ya. Dan untuk kita jantung, alat pacu itu sudah mesti siap. Alat kejut jantung ya, itu harus siap karena di event olahraga manapun resiko untuk terjadi hal-hal seperti itu selalu ada. Tapi yang penting kita sigap dan kita melakukan sesuai dengan SPO. Ya, ini menarik sekali ini Bu. Jadi ini pembahasan, jadi kita makin mengerti ya. Contoh seperti kata dokter tadi kasus di sepak bola itu ya. Jadi kalau timnya atau pelatihnya bilang belum boleh, berarti ada alasannya. Ya, pasti. Bukan karena tidak mau menguntungkan gitu. Oke, baik. Karena dilihat di YouTube dong. Setiap hari, apakah masih bisa direkomendasi? Oh ya bisa. Apalagi kan zaman COVID dulu kan kita nggak bisa olahraga yang berkumpul kan. Dulu kan memang kita cuma bisa panduannya dari bisa sekali. Tetapi lihat sekali lagi keunikan tubuh kita ya, jadi jangan dipaksakan ya. Kemudian dihitung heart rate-nya ya, jangan lupa. Ibu kalau berminat, Ibu bisa ikut juga senam-senam dari Yayasan Jantung ya. Saya promosikan juga ya, kebetulan kita ada Yayasan Jantung, ada senam-senam khusus. Senamnya macam-macam, ada senam buat remaja, ada senam buat lansia gitu ya. Kita ada Yayasan Jantung, dan kalau di Manado juga ada ya. Itu kalau nggak salah ketuanya Ibu Mary Mawardi ya, istrinya Dr. Richard Suala. Ibu Awali. Itu ada, dan mereka bekerja sama dengan vaskes primer kadang-kadang ya. Jadi kalau ada dokter-dokter yang melayani vaskes primer yang pasien-pasien kronis, nah mereka bikin khusus senam. Itu ada beberapa mereka bikin hari Sabtu pagi. Nah boleh Ibu berpartisipasi juga di situ, sekalian bersosialisasi. Oke. Jadi untuk Ibu Megi masih direkomendasikan, tapi seperti kata Dr. Victor tadi ya harus sesuaikan dengan keadaan atau kemampuan fisik ya, secara pribadi juga ya. Jadi mesti ada pengukurannya secara sederhana. Baik, terima kasih untuk semua atensi yang sudah diberikan oleh para pendengar Keluarga Sehat. Semua dengan topik yang kita bahas pada pagi hari ini mengenai sport kardiologi. Memang tahapan ini memang cukup luas, tetapi sudah dirangkum tadi oleh Dr. Victor Yosef sebagai bagian dari pencerahan buat kita semua bahwa apapun aktivitas olahraga itu semuanya memiliki resiko-resikonya, dan sebaiknya untuk kita mengenal karakteristik diri kita dulu sebelum kita melakukan kegiatan olahraga, karena
resiko-resiko tersebut bisa terjadi pada siapa dan di mana saja. Baik dok, sebelum kita ke penutup, mungkin ada closing statement dok untuk topik yang kita bahas ini. Ya, oke. Intinya Bapak Ibu semua, kita harus berolahraga ya. Jangan takut berolahraga ya. Saya pun seorang dokter jantung, saya olahraga supaya saya kalau bicara pada pasien saya juga melakukan ya. Jadi bukan cuma bicara, bukan cuma omong doang ya. Tetapi jangan lupa walaupun kita berolahraga, kita harus mengetahui kekhususan tubuh kita ya. Jadi jangan lihat orang lain boleh lari kencang-kencang, atau orang lain mesti samain dia. Belum tentu, apalagi kalau kita mungkin ada keterbatasan di anggota gerak, misalnya ada supi atau ada kendala di kaki, pernah kecelakaan dan sebagainya. Dan jangan lupa walaupun kita berolahraga cukup rutin atau bahkan mengikuti perlombaan, check up lah sekali-sekali. Di sini banyak sekali tempat check up ya, lab-lab swasta, rumah-rumah sakit untuk mengetahui kesehatan jantung kita. Ini Soma Desember kesempatan ya. Kita tahu bulan Desember kebaktian Natal di mana-mana ya. Makanan pinjam hari lupa kasih uang ya. Jangan lupa ini se-20-an ya. Nanti orang pohon terang di mana-mana, ada kolom segala rupa. Dan tolong makanannya dijaga ya. Jangan mau suka ambil semua, apalagi untuk yang sosaki-saki ya. Kita makan buah ya, serat-serat ya. Nah, cookies hati-hati, manis-manis ya. Cicipi setengah-setengah atau satu-satu juga, jangan banyak-banyak ya. Selebihnya dibungkus ya. Kan soalnya kita kan stok bungkus. Ya intinya gitu ya. Ini bulan November, Desember buat kita masyarakat Sulut ini bulan yang harus dipenuhi dengan kewaspadaan ya. Itu saya kira ya. Tapi tetap jangan lupa berolahraga. Olahraga itu kunci ya. Walaupun cuma ringan-ringan ya, bergerak. Kalau orang-orang bilang yang penting bersuara. Iya. Oke, baik. Terima kasih orang Bapak Ferdinand yang setia di sini ya, selalu menyuarakan hidup sehat ya. Dokter Victor selalu dihadirkan di sini dengan kesibukan saya tahu ya. Terima kasih banyak dok. Semoga bisa memberi sumbangsi buat kesehatan masyarakat Sulawesi Utara ya. Nanti berikut akan datang lagi dengan topik yang berbeda. Bisa, pokoknya bervariasi ya, karena kalau jantung kan orang mungkin suka stiwel kalau cuma itu ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Victor Yosef, spesialis jantung pembuluh darah VIHA yang pada pagi hingga siang hari ini sudah memberikan kita banyak wawasan tentang sport kardiologi. Oke, sukses selalu dok. Terima kasih. Kita ketemu lagi dengan kesempatan. Dan buat anda semua pendengar setia Keluarga Sehat, terima kasih banyak untuk atensi anda dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Tadi 17 Agustus saya Ferdinand segera pamit suara. Sampai jumpa dan jangan lupa tetap jaga kesehatan anda.